Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang memiliki cukup banyak jenis tanaman hias. Dan penataannya juga terlihat simpel namun rapi. Dan di sini keadaannya, ini rumahnya menghadap ke bagian utara sehingga ketika terkena cahaya matahari ini hanya di waktu sekitar jam 7 hingga jam 12 ya. Karena ketika sudah mulai jam 12 ke atas, di bagian teras ini ya, ini sama sekali tidak terkena cahaya matahari karena pada bagian samping kanan ataupun kirinya ini sudah ada bangunan, sehingga pada bagian halaman depan sini ya ataupun terasnya ini terkena cahaya matahari hanya pada waktu pagi hingga sekitar jam 12-an. Namun terlihat bahwa tanaman hiasnya ini tumbuh dengan baik ya, tumbuh dengan sangat baik sekali. Dan tidak hanya pada bagian sisi depan rumah sini ataupun di teras, namun pada bagian samping sini ini full tanaman hias. Keren banget ya. Di sini ditaruh tanaman hias peperomia watermelon. Dan memang keadaan rumahnya ini fresh ya, fresh, sama sekali tidak ada halamannya, hanya menggunakan pada bagian memanfaatkan pada bagian emperan rumah seperti ini untuk ditaruh tanaman-tanaman hiasnya. Di sini juga ada beberapa tanaman hias keladi, benar-benar memanfaatkan pada bagian teras ataupun emperan rumah hanya untuk menaruh tanaman hias. Karena memang ketika seseorang itu sudah menyukai tanaman hias ya, hal sekecil ini seperti menaruh tanaman-tanaman hias pada bagian emperan rumah ini pun dilakukan ya demi menciptakan suasana rumah yang terlihat asri dan lebih indah pastinya. Sangat keren sekali ya. Terlihat sangat serasi ya, karena penggunaan tanaman hias peperomianya di sini menggunakan pot warna hitam. Sepertinya ini menggunakan ukuran berdiameter 17. Keren banget ya. Sangat menyenangkan ketika seorang pecinta tanaman hias bisa melihat sesuatu yang hijau seperti ini, yang indah seperti ini ya. Dan kemudian pada bagian sisi sini ini juga ditaruh beberapa jenis tanaman hias Divenbasia, ada white flame ya. Dan di sini sama sekali itu tidak memiliki halaman. Namun memang kecintaan terhadap tanaman hias yang menjadikan ataupun cara menatanya ini menjadi sangat rapi. Dan kemudian pada bagian sisi depan sini ditaruh tanaman hias Divenbasia white flame. Cantik ya, meskipun hanya tanaman-tanaman hias yang sederhana, namun terlihat cantik ketika memang dirawat dan tampil menjadi tanaman yang subur seperti ini dan serasi ya. Dan kalau dibilang keadaan terasnya ini sangat bersih sekali, hampir tidak ada sampah pada bagian sela-sela bawah pot. Dan juga sang pemilik ini sangat telaten untuk membersihkan pada bagian pot rumput-rumput liarnya. Ini hampir tidak terlihat ya, hanya beberapa saja, namun memang tidak ada rumput-rumput liar yang tumbuh dengan tinggi ya. Seneng ya ngelihatnya seperti ini. Dan untuk media tanam yang digunakan untuk tanaman hias Divenbasia white flame ini hanya menggunakan media tanam tanah.
Dan saya kembali lagi ke bagian teras depan sini. Di bagian teras depan sini ada beberapa jenis tanaman hias, dan bagaimana juga penataannya ini sangat simpel sekali. Karena pada bagian pojok di situ ada satu rak ya, satu rak untuk menaruh tanaman hias, dan di situ juga penggunaan raknya itu sangat sederhana sekali. Hanya untuk menaruh tanaman hiasnya, dan keadaan terasnya ini sangat bersih sekali. Dan ini yang membuat saya takjub ya, ini tanaman hias Aglonema Big Roy nya ya. Ini super rimbun sekali. Keren banget ya, keren banget. Dan saya sangat menyukai ketika harus melihat tanaman-tanaman yang bisa tumbuh dengan baik seperti ini. Bagaimana cara si pemiliknya merawat tanaman-tanaman hiasnya. Keren banget ya. Meskipun tidak bisa dibilang ya, hanya memiliki pada bagian emperan rumah dan teras ini bisa menampung banyak sekali tanaman hias. Dan memang sekarang ketika sudah mulai adanya desa binaan ya, animo masyarakat untuk menanam tanaman hias, membersihkan lingkungan, dan juga menanam tanaman sayuran itu sudah mulai terlihat. Dan kesadaran masyarakat sudah mulai cukup tinggi ya. Dan saya langsung saja mulai melihat tanaman-tanaman hias pada bagian rak ini. Di bagian sini, di sini ditaruh tanaman hias Peperomia rosso. Cantik banget ya. Dan untuk harga kisaran untuk jenis tanaman hias Peperomia ukuran segini ya, ini sekitar angka 20 hingga 30.000 rupiah. Dan kemudian untuk jenis tanaman hias Opuntia monacantha ini sekitar 10.000 rupiah. Sama halnya seperti tanaman hias Sansevieria candi ataupun pagoda ya. Pagoda ini juga sekitar 10.000 rupiah. Keren banget ya. Di sini juga ditaruh tanaman hias Syngonium pink. Cantik banget ya, bener-bener cantik sekali. Penataan simpel, namun di sini bener-bener keadaannya itu asri sekali di sini. Kemudian di sini juga ada tanaman hias Peperomia silver ripple ataupun Peperomia kerut silver. Kemudian ada tanaman hias Peperomia raindrop. Kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada Calathea yellow star. Ini rimbun sekali. Dan penggunaan media tanamnya di sini menggunakan tanah yang ditampur dengan sekam mentah untuk media tanam untuk Calathea-nya. Juga ada tanaman hias Calathea ornata batik. Kemudian juga ada tanaman hias suplir. Kemudian ada Anthurium Mickey Mouse. Kemudian ada Syngonium pink robusta. Ini dibandingkan dengan Syngonium pink, ini daun robusta ini lebih lebar ya, lebih lebar. Kemudian ada tanaman hias Syngonium Maria Illusion. Cantik banget ya. Pada bagian teras ini hanya memiliki ukuran sekitar 160 cm. Keren banget ya. Memiliki ukuran teras yang tidak luas, namun bisa menampung cukup banyak tanaman hias. Dan di sini panjangnya hanya sekitar 3,5 meter ya, 3,5 meter. Jadi sama sekali tidak luas, namun bisa menampung banyak sekali tanaman-tanaman hias ya. Dan kemudian saya penasaran dengan tanaman hias Aglonema Big Roy nya ini. Tanaman hias yang dibilang tanaman Aglonema sejuta umat, karena hampir pada setiap teras ataupun
koleksian pada rumahnya itu hampir untuk jenis tanaman hias Aglonema Bicroy ini terlihat. Namun di sini saya sangat terkesan dengan keadaan tanamannya, yaitu yang sangat rimbun sekali dan sangat terlihat sangat subur dan sangat terawat ya, karena hanya beberapa daun yang rusak seperti ini bisa dihitung, padahal jumlah daunnya ini begitu sangat banyaknya ya. Dan di sini saya bakal melihat media tanam yang dipakai untuk jenis tanaman hias Aglonema Bicroy-nya. Nah, intip ya. Di sini hanya menggunakan media tanam tanah yang dicampur dengan sekam. Namun lebih banyak ke tanahnya ya dibandingkan dengan sekamnya. Menyenangkan sekali ya. Dan saya kembali beralih pada bagian ini ya, bagian emperan rumah. Di sini hanya berisikan tanaman hias peperomia, watermelon. Keren banget ya. Dan terlihat sangat subur sekali. Dan di sini juga ada tanaman hias peperomia variegata. Dan juga ada tanaman hias peperomia belimbing. Dan untuk memperbanyak jenis tanaman hias peperomia itu sama ya, bisa menggunakan dengan cara stek daunnya. Dan saya bakalan intip penggunaan media tanam pada tanaman hias peperomia ini, karena memang terlihat subur ya, terlihat subur. Dan saya akan memilih pada bagian yang tidak begitu rimbun. Karena ketika saya memilih pada bagian yang sudah rimbun seperti ini takutnya nanti rusak ya. Di sini penggunaannya menggunakan sekam yang dicampur dengan tanah. Sama ya, penggunaan media tanam untuk semua jenis tanaman hias yang di sini. Ini hanya menggunakan media tanam tanah yang dicampur dengan sekam mentah. Keren banget ya. Dan di sini saya bakalan kasih tips bagaimana sih cara membuat tanaman hias peperomia watermelon ini bisa tumbuh banyak daun seperti ini. Ini alangkah baiknya ketika mulai muncul calon bunga yang seperti ini ya, calon bunga yang seperti ini dipangkas, dibuang saja, karena ini merupakan penghambat dari munculnya ataupun tumbuhnya bunga-bunga baru pada tanaman hias peperomia. Dan untuk jenis tanaman hias peperomia ini suka di area yang teduh agar mendapatkan warna daunnya ini hijaunya bagus. Namun ketika tanaman hias peperomia ini berada di benar-benar tempat yang teduh, sama sekali tidak ada cahaya matahari, maka dampaknya adalah bagian batang daunnya ini akan lebih meninggi dan terlihat pucat juga ya pada bagian batangnya. Namun memang daunnya benar-benar bagus, benar-benar warna hijau yang seger. Dan kemudian pada bagian sisi sini, ini ada tanaman hias keladi ya. Ada 3 jenis di sini. Ada tanaman hias keladi tisu. Kemudian ada keladi baret. Dan juga ada tanaman hias keladi wayang. Dan bagaimana menjadikan tanaman hias keladi ya? Ini memiliki daun yang benar-benar bagus. Cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap warna daunnya. Karena apabila tanaman hias keladi ini berada di tempat yang benar-benar teduh, maka biasanya bagian batangnya ini akan memanjang dan warna daunnya juga akan memucat. Dan ketika terkena cahaya matahari meskipun hanya dijemur ya, itu akan terlihat layu sekali ketika tanaman hias keladi ini berada di daerah yang benar-benar teduh dan kemudian dijemur. Maka itu biasanya bagian batang daunnya ini akan letoy ya, akan letoy
Sehingga langkah baiknya untuk penempatan terhadap tanaman-tanaman hias keladi itu tetap mendapatkan asupan cahaya matahari, namun jangan dalam waktu yang lama ataupun keseharian, karena biasanya ketika terkena panas ataupun hujan maka bagian daunnya ini biasanya akan kering dan mudah membusuk. Dan penggunaan media tanamnya di sini juga sama ya, seperti tanaman-tanaman yang lainnya. Di sini menggunakan tanah yang dicampur dengan sekam mentah. Keren banget ya. Dan saya sangat menyukai ketika pada bagian halaman rumah, teras rumah itu banyak tanaman hias, dan kesadaran masyarakat itu sudah mulai tumbuh ya untuk menanam tanaman hias ataupun tanaman-tanaman sayuran, dan bagaimana juga mereka sudah mulai sadar untuk menciptakan lingkungan-lingkungan yang bersih. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga cara perawatannya dan penggunaan media tanamnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.